Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha pada pagi hari ini? Semoga soleh dan soleha dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustazah Fitri. Dan insya Allah Ustazah hari ini akan menyampaikan bab 2 PAI tentang hikmah memahami Asmaul Husna. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa anak-anak pahami. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mengenal Asmaul Husna. Ada 3 Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu Al-Qudus, Al-Khaliq, dan As-Salam. Ada yang masih ingat apa itu Al-Qudus? Iya, benar. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Yang ketiga, As-Salam, yang artinya Allah memberi keselamatan. Nah, pada materi yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini, yaitu tentang hikmah memahami Asmaul Husna. Hikmah apa yang kita dapatkan dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq sebagai wujud keimanan kita terhadap Asmaul Husna. Mari mengambil hikmah dan memahami Asmaul Husna. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku rendah hati, damai, dan bersyukur, yaitu wujud dari hikmah memahami Asmaul Husna. Baiklah, langsung saja. Perilaku rendah hati. Rendah hati merupakan perilaku yang mulia. Orang yang rendah hati bukan berarti dirinya hina. Nama lain dari rendah hati yaitu tawadu. Orang yang tawadu atau rendah hati adalah orang yang menjaga dirinya dari perilaku sombong atau angkuh. Nah, perilaku rendah hati ini bukan berarti kita rendah, akan tetapi kita hanya merasa diri kita bahwa sama dengan orang lain, tidak merasa tinggi dan tidak juga merasa rendah. Barang siapa yang mempunyai sikap perilaku rendah hati, maka hatinya bersih. Semoga kita memiliki perilaku rendah hati dan dijauhkan dari segala sifat sombong. Nah, perilaku rendah hati ini di dalam surah Al-Furqan ya ayat 63 dan yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucap salah. Dan ada juga hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, barang siapa yang di muka bumi ini sombong, maka Allah tidak menyukai, karena yang berhak sombong hanyalah Allah, karena Allah Maha Pencipta segala isi bumi ini. Maka kita sebagai hambanya haruslah berendah hati, karena segala apa yang kita dapatkan semua itu Allah yang memberi. Nah, di bawah ini ada contoh perilaku tawadu ataupun rendah hati. Meskipun ia kaya, tetapi ia mau memberi kepada yang miskin dan mau berbaur dengan orang miskin. Nah, apabila kita mempunyai uang yang berlebih, maka kita berhak memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita jangan lupa untuk bersedekah dengan siapapun. Yang kedua, meskipun soleh sudah pandai dalam belajar, ia tetap mengulangi pelajarannya agar tidak lupa. Nah, apabila soleh dan soleha sudah paham dengan pelajaran yang sudah soleh pelajari, maka perlu soleh dan soleha untuk ulangi agar tetap diingat. Kita jangan merasa puas ataupun cukup atas yang sudah kita punya atau yang sudah kita miliki. Kita perlu untuk mengulang-ulangnya, kita juga perlu membagi dan memberi kepada sesama. Itulah contoh perilaku rendah hati. Yang kedua, yaitu perilaku damai.
Damai artinya tenang, tidak ada permusuhan dan pertentangan. Agama Islam adalah agama yang cinta damai. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hikmah yang bisa dipetik dari ayat ini agar kita selalu menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara umat manusia. Bahkan jika ada yang berselisih atau salah paham, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan keduanya yang sedang berselisih itu. Maka dari itu, kita harus menciptakan rasa damai di rumah kita, di sekolahan kita, dan di lingkungan kita, agar orang-orang yang dekat dengan kita merasa damai, merasa tenang. Yang ketiga, tentang perilaku syukur. Nah, ternyata syukur itu dibagi beberapa hal lagi. Nah, syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Syukur juga berarti merasa beruntung atau merasa lega atau senang. Nah, bersyukur ini hanya kepada Allah, karena segala apapun yang di muka bumi Allah lah yang memberi. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Nah, pertama bersyukur kepada Allah dengan ucapan. Kita bisa melakukan membaca Al-Quran, selalu berzikir dimanapun dan kapanpun. Karena Allah sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat segala-galanya. Maka kita gunakanlah ucapan atau lisan kita untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain agar mendapatkan pahala. Bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan, yaitu bagaimana? Contohnya, melakukan ibadah sholat 5 waktu dan puasa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itulah bentuk bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan. Kita bisa melakukan sholat 5 waktu dan puasa, melaksanakan semua perintah Allah. Yang terakhir, bersyukur dengan harta benda, yaitu contohnya menyumbang dana untuk masjid, yatim, dan yatim piatu. Nah, apabila kita mempunyai uang yang lebih, kita patut untuk bersedekah kepada Allah. Bersedekah maksudnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah bentuk rasa syukur kita yang sudah Allah berikan kepada kita berupa nikmat, sehat, nikmat rezeki. Maka dari itu, kita haruslah perbanyak bersyukur hanya kepada Allah. Karena Ustazah kembali ingatkan lagi, segala di muka bumi ini Allah lah yang maha memberi. Jangan lupa tetap bersyukur, karena Allah, apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat itu. Nah, apabila soleh dan soleha bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada soleh dan soleha. Tapi apabila soleh dan soleha tidak bersyukur, malah mengeluh selalu, maka Allah akan cabut segala nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang selalu mengeluh. Kita harus tetap bersyukur apapun yang kita miliki dan apapun yang terjadi. Semoga apapun yang terjadi dan apa yang kita miliki Allah ridhoi. Nah, itulah tadi tentang memahami hikmah Asmaul Husna, yaitu ada perilaku damai, perilaku rendah hati, dan perilaku bersyukur. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa melaksanakan, bisa mempraktekkan perilaku-perilaku tersebut dimanapun soleh dan soleha berada. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.